Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru, teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang saya banggakan dan saya cintai serta saya hormati. Di sini saya sebagai aktivis lingkungan hidup akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Halimah, saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Profesor Dr. Hamka semester 6. Nah, sebelum itu saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu pengertian lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup, AMDAL, fungsi AMDAL, pelanggaran AMDAL serta upaya pelanggaran AMDAL. Nah, di sini tuh saya memberikan informasi ini untuk menambah wawasan kita semua. Nah, kalau begitu tonton terus ya sampai habis video yang saya sampaikan dan saya jabarkan. Apa itu lingkungan hidup? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu di sini saya akan jelaskan tentang lingkungan hidup secara singkatnya. Nah, lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu artinya daerah kawasan, sedangkan hidup artinya bergerak. Jadi, lingkungan hidup merupakan tempat tinggal untuk kita bergerak. Nah, di sini ada penjelasan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Nah, kita masuk ke komponen-komponen lingkungan hidup. Nah, ada yang tahu gak nih komponen lingkungan hidup itu apa aja ya? Oke, kalau nggak tahu saya jelaskan komponen lingkungan hidup. Yang pertama ada biotik dan yang kedua adalah abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu yang pertama ada matahari. Cahaya matahari ini mempengaruhi kelembapan suhu. Yang kedua ada air. Tahukah kamu di bumi ini 2/3-nya tertutupi oleh air? Nah, yang kedua itu hanya 3% dari air bumi adalah air tawar. Dan yang ketiga itu ketinggian air di bumi tidak berubah sejak bumi dibentuk. Nah, di sini ada komponen abiotik yang ketiga, yaitu angin dan juga udara. Kita lanjut ke AMDAL. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih AMDAL itu apa ya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan proses kajian dari suatu dampak besar dan penting untuk melakukan pengambilan suatu kebijakan usaha ataupun kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup ataupun ekosistem. Selanjutnya ada fungsi AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Di sini ada fungsi AMDAL yang pertama, yaitu sebagai suatu acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu rencana usaha di lingkungan hidup. Masuk ke fungsi AMDAL yang kedua, yaitu sebagai masukan dalam menyusun suatu
rencana pengelolaan dan juga pemantauan di lingkungan hidup. Lanjut ke fungsi AMDAL yang ketiga, yaitu sebagai bentuk informasi untuk masyarakat terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi dari bencana usaha. Langkah-langkah melaksanakan AMDAL: yang pertama, menghindari dampak; yang kedua, membatasi tindakan pelanggaran AMDAL; yang ketiga, memperbaiki lingkungan; dan yang keempat yaitu menyediakan sumber daya pengganti. Selanjutnya ada pihak-pihak AMDAL. Yang pertama, Komisi Penilai AMDAL; yang kedua, pemrakarsa; dan yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup, apa itu AMDAL, dan fungsi AMDAL serta pihak-pihak AMDAL. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang peraturan terkait dengan analisis dampak lingkungan. Gimana sih ya peraturan itu apa aja? Oke. Di sini ada peraturan analisis dampak lingkungan. Peraturan analisis dampak lingkungan yang pertama itu ada UU nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 35 tentang perlindungan lingkungan hidup. Nah, yang kedua ini ada pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Yang ketiga ada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan. Nah, peraturan yang keempat ini ada PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 atau sampah yang beracun. Lanjut. Di sini ada isi dari peraturan analisis dampak lingkungan. Kira-kira isinya apa ya? Oke, di sini ada Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 1997, yaitu suatu produk negara, pemerintah, dan legislatif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, kita sebagai masyarakat, agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang tahu tentang aturan, alangkah lebih baiknya nih kita menjaga kelestarian lingkungan hidup biar kita semua sehat. Bumi sehat, kita sehat. Jadi intinya tetap jaga kelestarian lingkungan hidup ya. Lanjut ke isi peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 di mana masyarakat yang terkena dampak dapat memilih dan menetapkan sendiri wakilnya untuk duduk sebagai anggota Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan. Jadi, masyarakat yang terkena dari pelanggar analisis dampak lingkungan ini bisa ditunjuk sebagai perwakilan untuk menilai apa aja sih yang dia langgar. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke sanksi terhadap pelanggar analisis dampak lingkungan. Sepertinya berat sekali sanksinya. Oke.
saya bacakan. Nah, di sini ada setiap orang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat, paling sebentar, atau paling cepatnya itu 1 tahun dan paling lamanya itu 3 tahun. Itu kalau di penjara. Kalau yang tidak di penjara itu pelanggar harus memberikan denda paling sedikit. Ya Allah, paling sedikit 1 miliar rupiah. Duit sebanyak itu dari mana ya? Oke, dan yang paling banyak itu 3 miliar rupiah. Nah, sanksi dari pelindungan AMDAL bagi yang melanggar ini sudah ditulis dan ditetapkan di pasal 109 ayat 1 UU PPLH atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Nah, di sini ada kriteria dampak penting dari analisis dampak lingkungan. Nah, yang pertama itu ada jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, dan juga komponen lingkungan hidup lain seperti tumbuhan, hewan. Nah, itu semua harus dipertimbangkan di dalam pengelolaan dampak lingkungan. Nah, jadi semua itu ketika kita ingin membuat suatu pembangunan harus memperhatikan lingkungan, bukan hanya masyarakat saja atau manusia saja, tetapi hewannya juga diperhatikan gimana dampak ke depannya. Terus yang kedua, tumbuhannya gimana dampak ke depannya. Nah, seperti itu. Nah, sudah dijelaskan aturan tentang analisis dampak lingkungan, kriterianya, sanksinya. Nah, kita masuk nih ke contoh dari pelanggar AMDAL yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Tahukah kalian dari pelanggaran AMDAL itu menimbulkan kerusakan lingkungan hidup? Nah, kira-kira apa aja ya kerusakan lingkungan hidup? Kerusakan lingkungan hidup yang pertama itu sudah pasti kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa timbul karena faktor alam ataupun faktor yang disengaja oleh manusia. Nah, dari kebakaran hutan ini, hewan-hewan tuh merasa terancam dan dia tidak punya tempat tinggal. Selain hewan akan punah, akibat dari kebakaran hutan yaitu menipisnya lapisan ozon dikarenakan karbon dioksida naik ke atas ke udara. Ternyata CO2 atau karbon dioksida bukan hanya dari kebakaran hutan saja, tapi muncul dikarenakan dari kendaraan pribadi yang kita gunakan seperti motor dan juga mobil. Efek dari karbon dioksida menuju ke udara yaitu menyebabkan udara semakin kotor. Udara semakin kotor, muncullah polusi udara. Polusi udara ini tidak baik ternyata untuk kesehatan kita loh. Bukan hanya kesehatan manusia, tetapi kesehatan hewan juga tidak baik. Kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya itu banyaknya sampah yang tidak terurai seperti sampah rumah tangga, sampah perdagangan, sampah industri, dan juga sampah yang lainnya. Karena banyaknya sampah, hewan-hewan yang di lautan merasa terancam. Kemudian hewan tersebut akan punah. Bagaimana sih cara memperbaiki kerusakan lingkungan hidup? Ada yang tahu nggak ya? Oke, cara memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang pertama ada reboisasi atau menanam pohon kembali. Dari menanam pohon kembali ini,
kita bisa menyelamatkan hewan-hewan loh, dan juga menyelamatkan bumi juga, karena pohonnya semakin banyak yang ditanam, maka oksigen yang dikeluarkan akan semakin banyak. Hewan-hewan seperti rusa, kijang, gajah, harimau, babi hutan, jerapah, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di hutan tidak terancam kehidupannya jika tempat tinggalnya ditanam kembali. Cara memperbaiki lingkungan hidup yang kedua yaitu pengurangan penggunaan transportasi pribadi. Dari pengurangan penggunaan transportasi pribadi ini, asap yang dikeluarkan oleh transportasi pribadi akan berkurang sehingga polusi udara tidak ada lagi. Nah, Transjakarta bisa kita gunakan loh sebagai transportasi umum. Kemudian ada komuter lain atau kereta. Cara memperbaiki lingkungan hidup yang ketiga yaitu pengurangan penggunaan plastik pada saat kita belanja ataupun pada saat pembuangan sampah. Cara melakukan lingkungan hidup yang keempat yaitu bioremediasi. Cara memperbaiki lingkungan hidup yang kelima yaitu 3R, reduce atau pengurangan penggunaan sampah dalam jumlah yang banyak dengan cara tisu diganti dengan elap, sampo sasetan diganti dengan sampo yang botolan. Yang kedua yaitu ada reuse atau menggunakan kembali sampah dengan fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya, seperti kaleng menjadi tempat pensil, botol minum menjadi tempat pot tanaman. Langkah yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat seperti tanaman diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua ada bungkus kopi menjadi tas atau tikar. Masih banyak lagi sampah-sampah yang bisa didaur ulang.